Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor, Wakil Rektor, dan jajaran pejabat Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang saya hormati Ketua Senat dan jajaran Senat Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dan Bapak Ibu hadirin yang hari ini hadir pada sidang terbuka Senat Dies Natalis Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ke-8. Mohon izin, pada sidang Senat terbuka saya akan memberikan orasi ilmiah atas penelitian disertasi gelar doktoral saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu selesainya sekolah atau gelar doktoral saya pada tahun ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memfasilitasi saya dan mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah di jenjang S3. Terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto di bawah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan riset penelitian ilmiah di sana. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan program beasiswa unggulan yang telah memberikan dan memfasilitasi biaya untuk sekolah kuliah S3 saya. Dan terima kasih kepada Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang telah memfasilitasi penelitian, dan juga terima kasih kepada Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung yang telah memberikan saya terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Dan terima kasih sekali saya persembahkan kepada rekan-rekan dosen saya yang telah memberikan support sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Orasi ilmiah saya berjudul Prevalensi dan Mekanisme Resistensi Klebsiella pneumonia terhadap antibiotik ciprofloxacin. Saya merupakan dosen tetap dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar dan juga pernah mengetahui terkait bakteri Klebsiella pneumonia. Bakteri Klebsiella pneumonia merupakan bakteri subjek yang menjadi penelitian atau riset studi ilmiah saya. Bakteri ini merupakan bakteri patogen utama yang menyebabkan salah satu atau beberapa kasus infeksi. Di antaranya adalah pneumonia, infeksi saluran kemih, bakterimia, dan abses hati. Di rumah sakit, keberadaan bakteri Klebsiella pneumonia menjadi pusat perhatian yang sangat penting. Kasus ini menyerang infeksi aliran darah dan bakteri ini merupakan salah satu bakteri kelompok gram negatif yang mendominasi infeksinya hampir 15,10%. Mengapa bakteri Klebsiella pneumonia menjadi sangat resisten atau menjadi sangat infeksius? Dapat Bapak Ibu ketahui bahwa bakteri ini merupakan bakteri yang sangat resisten terhadap antibiotik. Mungkin di sini Bapak Ibu hadirin telah mendengar terkait antibiotik dan bahkan Bapak Ibu sudah pernah mengkonsumsi antibiotik. Kemunculan bakteri Klebsiella pneumonia yang sangat resisten semakin meningkat setiap tahun dan mengakibatkan pengobatannya menjadi sangat sulit karena penyebarannya menjadi sangat luas. Kita dapat melihat persebarannya secara internasional. Di Eropa, lebih dari 90.000 kasus yang dikaitkan dengan infeksi bakteri Klebsiella pneumonia dan lebih dari 7.000 kasus menyebabkan mortalitas atau kematian. Mengapa bakteri ini semakin meningkat dari tahun ke tahun? Hal ini dikarenakan bakteri memiliki sistem kekebalan terhadap antibiotik atau yang disebut resisten.
Tidak hanya satu Bapak Ibu, tetapi 2 sampai 3 lebih antibiotik sehingga kami menyebutnya adalah multi-drug resistant atau MDR. WHO di tahun 2018 menetapkan salah satu antibiotik yang berspektrum luas dan dinilai masih efektif dalam menangani kasus Klebsiella pneumonia adalah grup quinolone, yaitu ciprofloxacin. Akan tetapi perawatan yang sangat sulit dan juga resistensi antibiotik yang sangat kuat menyebabkan kasus ini menjadi kasus yang sampai saat ini menjadi PR bagi kita semua. Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System atau GLASS WHO 2020 menyebabkan kasus resistensi terhadap ciprofloxacin di Filipina mencapai 70,3% dan di Thailand mencapai 91,9%. Berikut adalah data yang kami peroleh di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo di tahun 2021 sampai 2022. Dapat dilihat Bapak Ibu, bahwasannya peningkatan bakteri yang resisten dari ruang ICU, HCU, PCU, dan ICCU semuanya meningkat hampir 53% dari tahun 2021 sampai 2022. Mengapa ini bisa terjadi? Klebsiella pneumonia yang dapat menyebabkan kasus mortalitas dan morbiditas dengan pengobatan ciprofloxacin yang tidak tuntas mengakibatkan mekanisme resistensi terhadap antibiotik yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dapat ketahui bahwa bakteri ini memiliki sistem kekebalan terhadap antibiotik. Apa yang terjadi? 1. Bakteri ini mampu memproduksi biofilm. 2. Bakteri ini memiliki impermeabilitas outer membran yang sangat kuat sekali. Yang ketiga, bakteri ini memiliki kemampuan eflakpam dalam mengeluarkan atau menangkal masuknya antibiotik terhadap sel bakteri tersebut. Dan yang ketiga, bakteri ini secara sederhananya mengalami mutasi atau mengalami perubahan pada gen struktural kromosom, yaitu pada DNA girase dan juga topoisomerase 4 dalam proses replikasi DNA-nya. Mengapa porin? Bapak Ibu dapat membayangkan bahwasannya bakteri yang begitu kecil dengan Klebsiella pneumonia, bakteri ini memiliki kapsul. Kapsul itu adalah selaput seperti halnya kalau hujan kita ke mantel, menggunakan mantel. Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan mantel saat hujan? Tentunya kita akan basah. Tetapi bakteri Klebsiella yang menggunakan mantel atau kapsul tidak bisa ditembus oleh antibiotik. Hal ini karena pada selubung terluar atau dinding sel bakteri tersebut memiliki porin. Porin adalah saluran yang berfungsi untuk masuk dan keluarnya antibiotik pada sel bakteri. Nah, bagaimana dengan aktivitas intraselulernya? Dapat kita bayangkan, bila di seluruh permukaan dari bakteri tidak dapat ditembus oleh antibiotik, apa yang terjadi? Antibiotik ciprofloxacin, pernah tidak Bapak Ibu bertanya kepada dokter? Ketika Bapak Ibu diresepin antibiotik, dokter meresepkan ciprofloxacin, amoxicillin, ampicillin, apa gunanya? Ciprofloxacin adalah salah satu jenis antibiotik yang berfungsi secara intraseluler akan membunuh bakteri ketika sudah masuk dalam sel bakteri. Tetapi ketika ciprofloxacin belum bisa masuk dalam sel bakteri, apakah obat tersebut berfungsi? Tidak. Ciprofloxacin tidak akan melakukan fungsinya. Riset yang saya lakukan diharapkan mampu menambah informasi ilmiah terkait mekanisme resistensi Klebsiella pneumonia terhadap ciprofloxacin sehingga mampu membantu menyelesaikan permasalahan kasus pasien dengan multidrug resisten dan berkontribusi terhadap tata laksana penggunaan antibiotik di rumah sakit dan masyarakat umum sebagai upaya preventif dari penyebaran strain MDR.
Penelitian yang saya lakukan telah mendapatkan izin dari Komisi Etik Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto pada tahun 2022. Berikut adalah pemaparan atau perjalanan dari ciprofloxacin yang akan menghancurkan sel bakteri Klebsiella pneumonia, yaitu seberapa besar prevalensi Klebsiella pneumonia yang resisten ciprofloxacin dan bagaimana produksi biofilm dan permeabilitas porin. Ini adalah gambaran yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya ketika suatu pasien dilakukan perawatan di fasilitas layanan kesehatan, seharusnya tidak serta-merta diberikan oleh antibiotik. Di sini diharapkan ada screening utama yang dilakukan untuk bisa melihat apa infeksi yang sebetulnya dan bagaimana penanganan atau antibiotik yang tepat, harapannya tidak memunculkan resistensi baru. Sampel yang kami ambil yaitu adalah sampel darah pasien, sputum, urin, pus, feses, dan cairan pleura. Pengamatan secara morfologi bakteri kami melakukannya dengan menggunakan alat khusus Vitek 2 Compact yang sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekardjo. Dan kami juga mengukur efikasi prevalensi resistensi terhadap antibiotik. Nah, pada pembentukan biofilm, sesungguhnya biofilm itu secara sederhana dapat digambarkan bahwasannya merupakan hasil lipopolisakarida atau selaput yang dikeluarkan oleh bakteri Klebsiella pneumonia, yaitu lendir, di mana lendir ini yang nantinya akan sangat berbahaya ketika obat itu akan masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, pembentukan biofilm ini juga kita melakukan pengamatan atau inkubasi dari beberapa sampel pasien spesimen yang dirawat di Rumah Sakit Profesor Dr. Margono. Nah, kami juga melihat gambaran dari bakterinya, kita melihat apakah seberapa kuat antibiotik ciprofloxacin dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri. Dapat dilihat dari hasil riset saya bahwasannya Bapak Ibu kami menemukan data dari responden laki-laki 86 dan perempuan 69, 55% dari pasien adalah laki-laki dan terinfeksi Klebsiella pneumonia. Ini adalah gambaran Klebsiella pneumonia. Jadi bakteri ini ditemukan pada pasien yang dirawat di rumah sakit dan juga melakukan uji mikrobiologis, yaitu dari sampel darah, sputum. Sputum itu adalah dahak Bapak Ibu, pus, urin, feses, dan cairan pleura. Dan didapatkan dari dahak itu prosentasenya lebih tinggi karena Klebsiella pneumonia mayoritas menyerang saluran infeksi pernafasan atas atau ISPA. Nah, kami juga melakukan penampakan pada mikroskop SEMS elektronik. Dalam mikroskop ini juga diperoleh bahwasannya bakteri ini juga terbentuk dalam pembentukan biofilm yang ada pada beberapa organ pasien yang dirawat di rumah sakit. Baik, bisa dilihat Bapak Ibu bahwasannya hasil pengujian sensitivitas laki-laki mencapai 56% untuk infeksi Klebsiella pneumonia dan perempuan hanya 44%. Dan ini masih porsinya dari 100% laki-laki mendominasi untuk infeksi Klebsiella pneumonia dan kasus resisten mencapai 46,5%. Nilai prevalensi atau pada tahun 2022 sebanyak 46,5% atau 72 isolat Klebsiella ditemukan pada pasien yang terinfeksi di Rumah Sakit Margono. Nah, mengapa mayoritas laki-laki? Mungkin Bapak Ibu di sini mayoritas laki-laki yang menderita atau yang mendapatkan perlakuan untuk hasil infeksi Klebsiella pneumonia. Hal ini beberapa riset membuktikan pilihan gaya hidup yang buruk, merokok, dan alkoholemia yang dikaitkan dengan kejadian infeksi Klebsiella pneumonia. Ini berdasarkan data riset, nggih, Bapak Ibu. Nggih.
Dan ini di beberapa negara, Nigeria dan juga di Klaten sama hasilnya, bahwasannya laki-laki masih mendominasi untuk infeksi Klebsiella pneumonia. Nah, bagaimana dengan produksi biofilm? Mengapa antibiotik ciprofloxacin sangat sulit sekali untuk masuk dalam bakteri Klebsiella? Karena di dalam tubuh kita ketika Klebsiella pneumonia menginfeksi organ paru Bapak Ibu, mereka akan membentuk selaput lendir. Selaput lendir itu yang disebut biofilm. Nah, ini akan sulit sekali untuk ditembus ciprofloxacin karena tujuannya ciprofloxacin bukan di luar sel bakteri tetapi di dalam sel bakteri. Jadi biasanya pada beberapa kasus infeksi Klebsiella pneumonia, dokter akan meresepkan lebih dari satu antibiotik. Jadi tidak hanya satu antibiotik. Nah, ini gambaran yang kita ambil dari organ paru pasien, di mana bakteri ini membentuk selaput yang sangat tebal sekali pada hasil isolat yang kita temukan di Rumah Sakit Margono. Oke. Baik Bapak Ibu, kami juga menemukan beberapa kasus bahwasannya produksi biofilm atau bagaimana mereka memproduksinya itu sangat kuat sekali tergantung pada inang atau pasien tersebut. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana pengobatan itu dapat berhasil atau tidak. Nah, dapat dilihat bahwa semakin sulit ciprofloxacin menembus masuk pada sel bakteri, maka nilai resistensinya akan semakin tinggi dan otomatis dosis obat yang akan diberikan akan semakin tinggi. Bagaimana jadinya ketika tubuh kita menerima dosis obat yang semakin tinggi? Tentunya akan menjadi toksin atau berbahaya bagi pasien itu sendiri. Oleh karenanya, pemberian ciprofloxacin harus lebih efisien dan efektif. Pada penelitian tahap 2, kami juga melihat karakterisasi molekuler dengan mekanisme resistensi ciprofloxacin. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa riset ini sudah sampai dengan riset genomik atau DNA. Karena tugas utama ciprofloxacin adalah betul-betul menghancurkan sel bakteri sampai secara intraseluler. Nah, kondisi ini kami mengamati dengan metode molekular ataupun DNA. Nah, kami melihat peranan adanya perubahan struktur gen atau mutasi dengan menggunakan uji PCR itu sangat berpengaruh untuk melihat apakah Klebsiella pneumonia yang ada di tubuh pasien tersebut sudah resisten atau belum resisten. Nah, kami melihat tingginya kasus resistensi untuk ciprofloxacin karena kemampuannya dari Klebsiella pneumonia terhadap mekanisme resistensi ini juga dilaporkan oleh beberapa penelitian. Sejak tahun 2013 bahwasannya resisten untuk beberapa antibiotik Klebsiella pneumonia telah dilakukan penelitian khususnya pada Enterobacteria ceae. Nah, bakteri resisten antibiotik quinolon itu dikaitkan dengan aktifnya atau kemampuan bakteri tersebut untuk membuang atau mengeluarkan antibiotik dari selnya. Apa yang terjadi bila antibiotik itu keluar? Otomatis pengobatan dari ciprofloxacin dinyatakan gagal atau tidak bisa masuk sehingga bakteri akan terus berkembang biak dan juga menyebabkan virulensi serta kematian atau mortalitas. Bapak Ibu dapat melihat pada grafik di sini yaitu terjadi peningkatan atau adanya ekspresi dari bakteri tersebut ketika bakteri tersebut mengeluarkan obat atau ciprofloxacin dari selnya, sehingga tujuannya ciprofloxacin tidak bisa masuk dalam sel bakteri. Oke. Nah, ini adalah amplifikasi dari DNA yang kami lihat. Gambar pita tersebut menunjukkan aktifnya Klebsiella pneumonia pada pasien yang dirawat di ICU, HCU maupun ICCU. Nah, bisa dilihat terjadinya mutasi atau perubahan pada
kromosom DNA bakteri sehingga menyebabkan pemberian ciprofloxacin dinilai tidak efektif dan belum efisien. Ini adalah gambaran pita DNA dari bakteri di mana ada perubahan, pergeseran dari bakteri yang menyebabkan bakteri semakin kuat. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan mutasi ini dapat menjadi mutan. Kalau manusia menjadi mutan seperti super Hulk aja sudah luar biasa kuatnya. Bagaimana Bapak Ibu membayangkan bakteri yang sudah menjadi mutan itu akan luar biasa kuat sehingga ciprofloxacin akan sulit sekali menembusnya. Baik, mengapa bisa terjadi? Karena ada perubahan gen dalam sel dalam sel Klebsiella pneumonia terhadap ciprofloxacin. Sehingga pemberian ciprofloxacin dosis rendah sampai dosis maksimal belum bisa memberikan efek terhadap Klebsiella pneumonia. Baik Bapak Ibu, kesimpulan riset penelitian yang saya lakukan bahwasannya Klebsiella pneumonia yang resisten ciprofloxacin terus berkembang secara substansional yang mempengaruhi terapi pengobatan. Bakteri ini menggunakan beberapa strategi mekanisme untuk menghindari efek dari antibiotik ciprofloxacin, yaitu kemampuan memproduksi biofilm, aktivitas permeabilitas porin, aktivitas eflakpam, ekspresi gen OMP K35 dan K36, serta terjadinya mutasi pada gen GIR-A dan PARC yang terus berkembang secara efisien dalam penyebarannya. Mekanisme tersebut akan saling berkaitan dengan peranan penting masing-masing dalam menghambat ciprofloxacin. Efikasi ciprofloxacin memiliki target intraseluler yang menghambat replikasi DNA, sehingga dari mekanisme tersebut adanya mutasi gen GIR-A dan PARC menjadi penanda penting dalam resistensi ciprofloxacin. Saran atau implikasi yang saya ajukan dalam riset ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo, Purwokerto, yaitu penggunaan metode molekuler dan evaluasi profil mekanisme resistensi terhadap ciprofloxacin yang sangat penting untuk diterapkan dalam SOP penanganan pasien dengan infeksi Klebsiella pneumonia, dan perlunya penelitian lebih lanjut terkait karakterisasi Klebsiella pneumonia dengan whole genome sequencing yang melakukan pemetaan genom Klebsiella pneumonia di seluruh Indonesia, dan adanya studi periodik dan sistematik terhadap pola resistensi sangat diperlukan untuk regimen pengobatan yang tepat bagi pasien. Pengendalian kemunculan patogen yang resisten memerlukan kepatuhan dalam pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyebaran infeksi Klebsiella pneumonia secara cepat, tepat, serta saya secara pribadi memberikan saran kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk lebih bijaksana dalam menggunakan antibiotik, sehingga akan memberikan manfaat bagi kita di masa yang akan datang dan masa depan. Sekian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.